Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, selamat siang. Kita berjumpa kembali pada siang hari ini terkait dengan update situasi Kamtibmas pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama terkait pelaksanaan donor darah dalam rangka hari jadi ke-72 Polwan Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-72 tahun 2020, hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Polwan bekerjasama dengan Pusdokes Polri dan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai di gedung Astagina Wisma Bayangkari. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan juga oleh Polwan di seluruh Indonesia, khususnya sampai dengan menjelang hari jadi Polwan pada tanggal 1 September 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pakor Polwan Brigjen Pol Apri Astini Bakti Pugian Sri SIK selaku Kapus Jarah Polri dan diikuti oleh 350 personil Polwan maupun anggota Satker Mabes Polri, baik itu anggota Polri serta ASN. Pelaksanaan donor darah ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari jadi Polwan. Terkait dengan pelaksanaannya sendiri, karena kita juga masih dalam masa pandemi COVID-19, tentunya pelaksanaan donor darah tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Petugas PMI maupun peserta donor terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya, kemudian penggunaan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kemudian dalam pelaksanaannya pun juga menjaga jarak, dan tentunya sebelum pelaksanaan dilakukan rapid test terlebih dahulu. Informasi kedua tentang data kecelakaan lalu lintas tahun 2020. Berdasarkan data laka lantas yang dihimpun oleh Korlantas Polri, yang pertama, jumlah angka laka lantas periode minggu ke-32 tahun 2020, jumlah kecelakaan 1.234 kejadian, meninggal dunia sebanyak 210, kemudian luka berat sebanyak 181, luka ringan sebanyak 1.464, dan adapun kerugian material sebesar 2.299.327.000 rupiah. Kemudian yang kedua, jumlah angka laka lantas periode minggu ke-31 tahun 2020, jumlah kecelakaan 974 kejadian, meninggal dunia sebanyak 199 orang, luka berat sebanyak 142 orang, luka ringan sebanyak 1.170 orang. Adapun kerugian material sebesar 1.675.500.000 rupiah. Sesuai dengan data di atas, dapat diketahui bahwa apabila dibandingkan
Kakak lantas periode minggu ke-31 dengan minggu ke-32 terjadi kenaikan 260 kejadian atau 26,7%. Adapun Polda yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas tertinggi pada periode minggu ke-32 tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Polda Jawa Tengah. Jumlah angka laka lantas sebanyak 396 kejadian, meninggal dunia sebanyak 35 orang, luka berat sebanyak 12 orang, luka ringan sebanyak 481 orang, adapun kerugian material sebesar 329.925.000 rupiah. Yang kedua, Polda Jawa Timur. Jumlah angka laka lantas sebanyak 271 kejadian, meninggal dunia sebanyak 48 orang, luka berat sebanyak 8 orang, luka ringan sebanyak 342 orang, adapun kerugian material sebesar 322.400.000 rupiah. Yang ketiga, Polda Jawa Barat. Jumlah angka laka lantas sebanyak 115 kejadian, meninggal dunia sebanyak 20 orang, luka berat sebanyak 47 orang, luka ringan sebanyak 116 orang, adapun kerugian material sebesar 208.750.000 rupiah. Yang keempat, Polda Metro Jaya. Jumlah angka laka lantas sebanyak 56 kejadian, meninggal dunia sebanyak 6 orang, luka berat sebanyak 11 orang, luka ringan sebanyak 49 orang, adapun kerugian material sebesar 167.600.000 rupiah. Kemudian yang kelima, Polda Sumatera Utara. Jumlah angka laka lantas sebanyak 54 kejadian, meninggal dunia sebanyak 15 orang, luka berat sebanyak 27 orang, luka ringan sebanyak 64 orang, adapun kerugian material sebesar 171.800.000 rupiah. Informasi ketiga tentang data gangguan Kamtibmas tahun 2020. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas minggu ke-31 dibandingkan minggu ke-32 mengalami penurunan. Angka kejahatan minggu ke-31 sebanyak 5.483 kejadian, sedangkan minggu ke-32 sebanyak 5.390 kejadian. Terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 93 kejadian atau 1,7%. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan, dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan konvensional minggu ke-31 4.604, sedangkan minggu ke-32 4.597. Terjadi penurunan 7 kejadian atau 0,15%. Yang kedua, kejahatan transnasional minggu ke-31 830 kejadian, sedangkan minggu ke-32 736 kejadian. Terjadi penurunan 94 kejadian atau 11,33%. Yang ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara. Minggu ke-31 45 kejadian, sedangkan minggu ke-32 54 kejadian. Terjadi kenaikan 9 kejadian atau naik 20%. Yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi. Minggu ke-31 4 kejadian, sedangkan minggu ke-32 3 kejadian. Terjadi penurunan 1 kejadian atau 25%.
Pada minggu ke-32 yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, yang pertama, kasus narkoba sebanyak 681 kejadian. Yang kedua, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 531 kejadian. Yang ketiga, kasus penggelapan sebanyak 400 kejadian. Yang keempat, kasus curanmor roda 2 sebanyak 211 kejadian. Yang kelima, kasus pemerkosaan sebanyak 66 kejadian. Selanjutnya informasi keempat tentang penegakan hukum Karhutla tahun 2020. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, data Gakum Karhutla sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, jumlah laporan polisi sebanyak 99 dengan perincian pelaku perorangan 97 laporan polisi dan pelaku korporasi 2 laporan polisi. Kemudian yang kedua, jumlah tersangka sebanyak 107 orang dengan perincian tersangka dari laporan polisi perorangan sebanyak 105 orang, sedangkan tersangka dari laporan polisi korporasi sebanyak 2 orang. Yang ketiga, adapun yang masih proses penyidikan sebanyak 44 perkara dan telah selesai sebanyak 55 perkara dengan perincian P21 sebanyak 1 perkara dan yang sudah tahap 2 sebanyak 54 perkara. Yang keempat, area hutan dan ladang yang terbakar seluas 490,0975 hektar aren. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.